Di dalam ruang rapat yang sunyi di kompleks industri, Kim Dokja menatap sosok pria yang menjadi mata-mata. Pria itu bukan lagi kepala departemen Han Myung-oh yang ia kenal di kantor Minusaf, pria sombong yang selalu menyalahgunakan kekuasaannya. Sosok di depannya kini tampak layu, kulitnya menghitam karena mutasi spesies iblis, dan wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan yang mendalam. Dokja merasakan campuran antara nostalgia yang aneh dan kewaspadaan yang tajam. Han Myung-oh adalah salah satu dari sedikit orang yang informasinya tidak bisa dibaca oleh daftar karakter, sebuah bukti bahwa ia adalah variabel hidup yang terikat langsung dengan eksistensi Dokja sebelum skenario dimulai. "Aku tahu kau sudah bangun," ucap Dokja dingin. Han Myung-oh tersentak, kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka sepenuhnya. Ketakutan yang terpancar dari matanya bukan hanya karena ia tertangkap, tetapi karena ia menyadari siapa pria yang berdiri di depannya. Meskipun Dokja menggunakan wajah Yoo Jong-hyuk, ada sesuatu dalam cara bicara dan tatapannya yang membuat Han Myung-oh mengenali identitas asli sang mantan bawahannya. Dokja menggunakan penekan cerita yang dipinjam dari Aileen untuk memastikan Han Myung-oh tidak bisa melakukan gerakan mendadak atau mengaktifkan keterampilan apapun yang diberikan oleh Asmodeus. Interogasi dimulai dengan suasana yang berat. Dokja membutuhkan informasi, bagaimana seorang manusia biasa seperti Han Myung-oh bisa bertahan hidup di dunia iblis, bahkan menjadi bawahan Raja Iblis Asmodeus. Han Myung-oh mencoba bersikap licin, menceritakan penderitaannya dengan nada yang dibuat-buat agar mendapatkan simpati. Ia berbicara tentang betapa sulitnya hidup di Chungmuro setelah terpisah dari kelompok Dokja. Namun, Dokja tidak mempan dengan retorika semacam itu. Ia menuntut kebenaran tentang hubungannya dengan Asmodeus, entitas yang dikenal sangat pemilih dan kejam. "Asmodeus bukanlah seseorang yang akan menerima pengikut hanya karena kau pandai bicara," desak Dokja. "Ceritakan hal yang penting. Bagaimana kau menarik perhatiannya?" Han Myung-oh terdiam cukup lama. Wajahnya berubah dari ketakutan menjadi ekspresi yang sangat memalukan, seolah-olah ia lebih baik mati daripada mengungkapkan rahasia ini. Tubuhnya gemetar hebat sebelum akhirnya sebuah pengakuan gila keluar dari mulutnya. Aku melahirkan seorang anak." Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Dokja tertegun, otaknya mencoba memproses informasi yang melanggar logika biologis tersebut. Namun, ia segera teringat pada kutukan yang diterima Han Myung-oh saat mereka masih di Seoul Dome. Han Myung-oh telah membunuh penjaga kegelapan yang sedang hamil, dan sebagai hukumannya, ia menerima kutukan kehamilan dari Asmodeus. Apa yang tadinya dianggap Dokja sebagai hukuman lelucon yang akan membunuh Han Myung-oh, ternyata menjadi tiket keselamatannya. Han Myung-oh menangis sesenggukan saat menceritakan bagaimana ia melahirkan anak tersebut di tengah kejaran monster dan iblis. Anak itu bukan sekedar bayi biasa. Ia membawa narasi unik dari Raja Iblis, sebuah cerita yang sangat langka sehingga Asmodeus sendiri tertarik untuk mengamatinya. Demi melindungi anak itu dan dirinya sendiri, Han Myung-oh menyerahkan diri menjadi pelayan setia Asmodeus, bergerak sebagai mata-mata di kompleks industri. Ia adalah pion yang digunakan untuk memantau pergerakan para dut dan mencari bibit-bibit revolusi. Dokja menatap Han Myung-oh dengan perasaan yang sulit diartikan. Di satu sisi, pria ini masihlah Han Myung-oh yang egois. Namun di sisi lain, ia telah menjadi seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi anaknya. Pengungkapan ini mengubah peta strategi Dokja. Han Myung-oh bukan lagi sekedar mata-mata yang bisa ia buang. Ia adalah jembatan langsung menuju salah satu penguasa tertinggi di dunia iblis. Jika Dokja bisa memanipulasi Han Myung-oh, ia bisa memanipulasi perhatian Asmodeus. Namun, ada masalah yang lebih mendesak. Sumpah yang dibuat Han Myung-oh kepada Asmodeus sangatlah mengikat. Dokja memaksa Han Myung-oh untuk membuat sumpah baru dengannya, sebuah sumpah yang akan memberikan harapan bagi Han Myung-oh jika ia membantu Dokja. Disinilah Dokja menunjukkan sisi kepemimpinannya yang manipulatif namun efektif. Ia menjanjikan keamanan bagi anak Han Myung-oh, sesuatu yang bahkan Asmodeus mungkin tidak bisa menjamin sepenuhnya di tengah gejolak skenario. Han Myung-oh, yang dulunya adalah antagonis kecil dalam kehidupan kantor Dokja, kini menjadi cermin dari betapa jauhnya seseorang bisa berubah demi bertahan hidup. Dokja menyadari bahwa dinding tak dikenal antara dirinya dan karakter-karakter ini semakin menipis. Ia bukan lagi sekedar pembaca. Ia adalah bagian dari takdir mereka, dan mereka adalah bagian dari ceritanya. Dokja memberikan instruksi pertama kepada Han Myung-oh. Ia akan membiarkan Han Myung-oh kembali ke sisi Duxi Switch,
namun kali ini sebagai agen ganda yang sesungguhnya. Dokja berdiri di jendela, menatap matahari yang mulai meredup, menandakan malam ketiga akan segera tiba. Dengan informasi tentang anak Han Myung-oh dan koneksi Asmodeus, Dokja merasa ia memiliki kartu as yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh alam iblis ke-73. Kepala Departemen Han, bisik Dokja sebelum membiarkannya pergi, pastikan kau tidak membuatku menyesal karena telah membiarkanmu hidup. Pagi hari di kompleks industri Siswitz tidak pernah membawa kesegaran. Matahari dunia iblis yang pucat hanya menambah kesan suram pada pipa-pipa berkarat yang menyemburkan uap hitam. Di dalam ruang rapat yang tertutup, Han Myung-oh tergeletak pingsan setelah mencoba membocorkan rahasia kontraknya dengan Asmodeus. Kim Dokja menatapnya dengan ekspresi datar, namun pikirannya berputar cepat. Ia baru saja menyadari bahwa dunia iblis, yang selama ini dianggap sebagai tanah pembuangan oleh para konstelasi, mulai memanas. Perhatian dari nebula besar mulai tertuju ke tempat ini, dan itu berarti waktu Dokja untuk bertindak semakin sempit. Manusia tidak bisa mengalahkan mereka. Kita hanyalah serangga, gumam Dokja, mengulangi kata-kata putus asa Han Myung-oh. Ia memahami ketakutan itu. Bagi mereka yang hanya melihat kekuatan fisik, para bangsawan tinggi iblis dan Raja Iblis adalah entitas yang tak terjangkau. Namun, Dokja tahu bahwa di dunia yang dikendalikan oleh narasi, kekuatan terbesar bukanlah otot, melainkan cerita. Sambil menahan rasa lapar yang mulai menggerogoti perutnya, Dokja meninggalkan Han Myung-oh yang masih tak sadarkan diri dan menuju ke bar milik Mark. Di sana, ia menemukan Jang Ha-young yang duduk melamun dengan wajah muram. Pemuda cantik itu tampak seperti sedang memikul beban seluruh dunia di bahunya. Saat Dokja duduk di depannya, Jang Ha-young tersentak kaget. Reaksi yang kini sudah menjadi rutinitas. "Ada apa? Masalah lain apa yang kau ciptakan?" teriak Jang Ha-young dengan nada uring-uringan yang khas. Dokja hanya tersenyum tipis. Ia tahu Jang Ha-young memiliki bakat yang sangat langka, dinding tak dikenal. Bakat ini memungkinkan Jang Ha-young berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di luar dimensi ini. Sebuah kemampuan yang dalam Ways of Survival digunakan untuk mengumpulkan informasi dari seluruh jagat raya. Dokja mulai memberikan instruksi. Ia membutuhkan posisi petarung atau fighter untuk memperkuat barisan revolusinya. Namun, posisi ini tidak bisa didapatkan begitu saja dari warga biasa. Ia membutuhkan bantuan atau pengakuan dari luar. Gunakan kemampuanmu, perintah Dokja. Kirimkan pesan kepada mereka yang mungkin mendengarkan. Jang Ha-young tampak ragu. Ia telah mencoba mengirimkan pesan bantuan dengan sangat tulus, memohon dengan sopan, menjelaskan situasi mereka yang genting, namun tidak ada satupun konstelasi yang menjawab. Pesan-pesannya dianggap sebagai spam oleh sistem penyaringan Starstream yang ketat. Tidak ada yang membalas. "Mereka pikir aku hanya pengemis koin," keluh Jang Ha-young. Dokja menghela napas. Ia menyadari bahwa Jang Ha-young tidak memiliki bakat dalam menulis pesan yang menjual. Seandainya Han Su yang ada di sini, penulis novel itu pasti akan tahu cara memanipulasi emosi para konstelasi dengan kata-kata provokatif. Namun, Dokja harus bekerja dengan apa yang ia miliki. Saat itulah, Jang Ha-young menunjukkan sisi cerdiknya yang tak terduga. "Apakah aku harus mendapatkan balasan? Bisakah aku menulis apa yang aku inginkan?" tanya Jang Ha-young dengan kilatan aneh di matanya. Sebelum Dokja sempat bertanya lebih lanjut, Jang Ha-young mengetik sebuah kalimat pendek yang membuat Dokja nyaris tersedak. "Aku adalah siswi sekolah berusia 15 tahun. Hei, tunggu." Dokja mencoba merebut perangkat pesan itu, namun terlambat. Tombol kirim sudah ditekan. Pesan itu terlempar ke ruang hampa. Dikirim ke konstelasi secara acak tanpa penerima spesifik. Dokja memijat keningnya, merasa frustrasi. "Kau sedang berurusan dengan konstelasi. Apakah kau pikir trik rendahan seperti itu akan berhasil pada makhluk abadi?" Namun, Jang Ha-young hanya mengangkat dagunya dengan angkuh. "Tunggu saja." Hanya dalam hitungan detik, sebuah getaran kuat mengguncang sistem komunikasi mereka. Sebuah jendela pesan berwarna merah gelap muncul dengan kilatan api yang familiar. "Pesan, balalan telah tiba. Pengirim, Abyssal Black Flame Dragon." Dokja membeku. Dari jutaan konstelasi di alam semesta, pesan itu justru ditangkap oleh sang naga api hitam Abyssal, konstelasi yang menjadi sponsor Han Suyang. Naga tersebut, yang dikenal memiliki mentalitas remaja yang meledak-ledak dan sangat menyukai hal-hal yang berbau keren atau muda, ternyata terpancing oleh umpan sederhana Jang Ha-young. Isi balasannya singkat namun penuh dengan energi destruktif. "Siapa kau? Beraninya kau mengirim pesan kepada naga agung ini?"
Dan, apa kau benar-benar berusia 15 tahun? Dokja menyadari bahwa Jang Hayung mungkin telah menemukan cara paling efektif untuk memanipulasi Starstream melalui keinginan terdalam dan keanehan para konstelasi. Meskipun ini adalah langkah yang berisiko, koneksi ini memberikan Dokja jalur komunikasi yang berharga. Ia mulai melihat kemungkinan untuk menggunakan pengaruh sang naga guna mendapatkan keterampilan petarung yang ia butuhkan untuk menghadapi pasukan Duxi Switch yang akan datang. Interaksi ini juga memperdalam hubungan antara Dokja dan Jang Hayung. Jang Hayung bukan lagi sekedar pemuda yang ia selamatkan. Ia adalah rekan strategis yang memiliki insting bertahan hidup yang unik. Di sisi lain, Dokja merasa sedikit bersalah karena ia tahu bahwa di balik identitas siswi sekolah itu, Jang Hayung sebenarnya memiliki jiwa yang jauh lebih kompleks. Namun, di dunia iblis, kejujuran adalah kemewahan yang tidak bisa mereka beli. Dokja memberikan lampu hijau kepada Jang Hayung untuk terus membalas pesan sang naga, dengan pengawasan ketat tentunya. Mereka kini memiliki tali ke dunia luar. Sementara itu, di luar bar, kegelapan mulai merayap kembali. Persiapan untuk malam ketiga hampir selesai. Dengan Han Myung-oh sebagai agen ganda dan koneksi baru dengan naga api hitam, Kim Dokja mulai merasa bahwa papan catur ini benar-benar miliknya. Ia menatap ke arah langit yang hitam pekat, berbisik pelan, "Maafkan aku, Han Suyang, aku meminjam sponsormu sebentar." Di sudut bar yang remang-remang di kompleks industri C-Suites, sebuah fenomena yang melanggar logika akal sehat sedang terjadi. Jang Hayung, dengan senyum kecil yang tampak tulus, terus mengetik pesan di atas panel cahaya biru dari keterampilannya. Dinding tak dikenal. Di seberang sana, di suatu tempat di kedalaman ruang hampa Starstream, salah satu konstelasi paling ditakuti dan destruktif sedang membalas pesan tersebut dengan antusiasme yang mencurigakan. Kim Dokja hanya bisa menatap pemandangan itu dengan ekspresi wajah yang sulit dijelaskan. Antara ingin tertawa karena konyolnya situasi ini atau ingin menangis karena naga yang seharusnya menjadi ancaman besar bagi dunia kini bertingkah seperti remaja laki-laki yang kesepian. "Apa yang sebenarnya kau tulis sampai dia terus membalas?" tanya Dokja dengan nada curiga. Ia tahu betul reputasi naga api hitam sebagai sponsor dari Han Suyang. Naga itu adalah perwujudan dari sindrom remaja tingkat menengah yang ekstrem, haus akan kehancuran dan hal-hal yang dianggapnya keren. Namun, melihat Jang Hayung memperlakukannya seperti teman sekelas yang sedang curhat adalah pemandangan yang sangat mengganggu bagi Dokja yang sudah membaca ribuan bab tentang keganasan naga tersebut. Jang Hayung hanya terkikik. "Dia tidak seburuk yang kau pikirkan. Dia bilang dia juga berusia 15 tahun, jawabnya santai. Dokja nyaris terjungkal dari kursinya. 15 tahun. Dia adalah entitas purba yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia hanya berbohong agar bisa nyambung denganmu. Namun, bagi naga api hitam, usia 15 tahun bukanlah angka kronologis, melainkan sebuah kondisi mental. Sebuah masa di mana seseorang merasa memiliki kekuatan kegelapan yang tak tertandingi di tangan kanannya. Naga itu merasa telah menemukan belahan jiwa dalam sosok siswi sekolah gadungan yang diciptakan Jang Hayung. Dinamika ini memberikan Dokja ide yang licik. Ia menyuruh Jang Hayung untuk mulai memancing bantuan teknis. Melalui percakapan yang penuh dengan istilah-istilah cringe dan drama remaja, Dokja berhasil membuat naga api hitam memberikan informasi tentang bagaimana cara membangkitkan posisi petarung atau fighter di dunia iblis tanpa harus menunggu izin resmi dari sistem Duk. Ini adalah sebuah peretasan narasi. Dokja menyadari bahwa meskipun naga itu tampak konyol, pengetahuan yang ia bagikan adalah pengetahuan tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh konstelasi peringkat atas. Namun, di balik komedi tersebut, Dokja merasakan urgensi yang semakin besar. Setiap kali pesan terkirim melalui dinding tak dikenal, ia merasa tembok di sekeliling identitasnya sedikit bergetar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah konstelasi lain di bumi bisa merasakan keberadaannya melalui jejak komunikasi ini. Ketakutannya terbukti, namun bukan dengan cara yang ia bayangkan. Sementara itu di planet bumi, tepatnya di area Seoul yang kini telah berubah menjadi zona pasca skenario yang kacau namun mulai stabil. Di sana, Yu Jong-hyuk yang asli sedang berdiri di atas reruntuhan gedung, menatap langit malam dengan tatapan yang sangat tajam. Alisnya yang tebal berkerut dalam. Sejak Kim Dokja menghilang, Yu Jong-hyuk merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan aliran probabilitas di dunia ini. Tiba-tiba, pesan sistem muncul di hadapannya, pesan yang sudah berkali-kali muncul selama beberapa hari terakhir, keburukanmu menyebar di alam iblis ke-73. Yu Jong-hyuk terdiam.
Ia belum pernah menginjakkan kaki di alam iblis ke-73 dalam regresi kali ini. Siapa yang menggunakan namanya di sana? Dan mengapa reputasinya di sana menjadi begitu buruk? Awalnya, ia merasa marah karena ada orang yang berani mencemarkan namanya. Namun, semakin ia memikirkannya, sebuah spekulasi liar mulai terbentuk di benaknya. Hanya ada satu orang yang cukup gila, cukup licik, dan cukup mengenal dirinya untuk berani menggunakan nama Yu Jong-hyuk sebagai tameng di tempat berbahaya seperti dunia iblis. Kim Dok-ja, bisik Yu Jong-hyuk pelan. Namanya terasa berat di lidahnya. Regresser itu mulai menghubungkan titik-titik yang ada. Pesan-pesan aneh dari konstelasi seperti hakim api yang mirip api Uriel yang terus-menerus menangis dan menanyakan keberadaan Dok-ja, serta pesan sistem tentang alam iblis, membuatnya yakin bahwa rekan satu timnya yang menyebalkan itu belum benar-benar mati. Yu Jong-hyuk merasa frustrasi sekaligus lega. Ia merasa frustrasi karena jika Dok-ja memang masih hidup, pria itu pasti sedang terlibat dalam masalah yang sangat besar hingga harus menggunakan nama Yu Jong-hyuk untuk bertahan hidup. Namun, ia juga merasa lega karena skenario tanpa Kim Dok-ja terasa sangat salah baginya. Jika kau meminta bantuan dengan cara seperti ini, itu sangatlah memalukan, gumam Yu Jong-hyuk sambil mengepalkan tinjunya hingga terdengar suara retakan tulang. Tekadnya bulat. Jika Dok-ja berada di sana dan sedang mengacaukan dunia iblis menggunakan namanya, maka ia harus segera mengejar ketertinggalan tersebut. Kembali ke dunia iblis, Kim Dok-ja tiba-tiba merinding hebat. Ia merasakan sensasi dingin di punggungnya, seolah-olah ada predator tingkat tinggi yang sedang menargetkan lehernya dari jarak ribuan kilometer. Ia tidak tahu bahwa tindakannya menggunakan identitas Yu Jong-hyuk telah memicu insting regresser tersebut di bumi. Saat ini, Dok-ja hanya fokus pada pesan terakhir dari naga api hitam yang memberikan koordinat untuk menemukan item terkutuk yang bisa membantunya memenangkan skenario revolusi. Penggunaan identitas palsu oleh Dok-ja bukan hanya strategi bertahan hidup, tetapi juga menjadi sinyal bawah sadar bagi rekan-rekannya di bumi. Sementara Jang Ha-young tertawa bahagia karena mendapatkan teman baru dari luar angkasa, Dok-ja menyadari bahwa jaring-jaring takdir sedang ditarik kencang. Duxi Switch mungkin adalah musuh di depan mata, tetapi konsekuensi dari kebohongannya terhadap Yu Jong-hyuk di bumi mungkin akan jauh lebih menakutkan saat mereka bertemu nanti. Kim Dok-ja bersiap untuk meninggalkan bar. Ia menatap ke arah luar, di mana warga kompleks industri mulai bergerak dengan harapan baru. Ia telah berhasil mendapatkan informasi krusial dari naga hitam melalui bantuan Jang Ha-young. Malam ketiga akan segera tiba, dan kali ini, Dok-ja berencana untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari seorang pemberontak. Namun, di dalam hatinya, sebuah doa kecil terucap, "Tolong, Yu Jong-hyuk, jangan datang ke sini sebelum aku membereskan kekacauan ini." Tentu saja, sebagai pembaca setia, ia seharusnya tahu bahwa Yu Jong-hyuk tidak pernah mendengarkan permintaan siapapun. Malam kembali menyelimuti kompleks industri Switch dengan kepekatan yang tidak wajar. Di dalam bengkel lain yang berbau oli dan energi sihir, Kim Dok-ja berdiri di dekat jendela, menatap kehampaan langit dunia iblis yang seolah-olah menelan semua harapan. Pikirannya melayang jauh melintasi dimensi, menuju sebuah planet biru yang ia sebut rumah. Melalui jendela sistem yang redup, ia mencoba mencari jejak-jejak cerita dari bumi, namun saluran komunikasi antar dimensi sangatlah mahal dan sulit ditembus tanpa bantuan Doka Ebi. Ia hanya bisa berspekulasi, apakah Lee Hyun-sung masih menjaga garis depan, atau apakah Shin Yu-jung masih menunggunya kembali. Kesunyian itu dipecah oleh seruan antusias dari Jang Ha-young yang masih asyik dengan panel keterampilannya, dinding tak dikenal. Dia bilang dia bisa memberikannya, teriak Jang Ha-young sambil menunjuk layar transparan yang berpijar kebiruan. Kim Dok-ja mendekat dengan langkah waspada. "Apa maksudmu? Naga api hitam akan memberikan keterampilan petarung secara cuma-cuma. Tidak ada yang gratis dalam Starstream. Setiap bantuan dari konstelasi biasanya dibayar dengan koin yang banyak atau kontrak yang mengikat jiwa." Jang Ha-young menggelengkan kepala, rambutnya yang halus bergerak mengikuti gerakan tersebut. Dia bilang dia tidak membutuhkannya. Katanya, keterampilan itu hanya memenuhi ruang inventarisnya. Namun, ada syaratnya. Dok-ja menyipitkan mata. Syarat. Inilah bagian yang selalu ia tunggu. Naga api hitam abisal, konstelasi yang dikenal karena keangkuhannya, tidak akan pernah membantu seseorang kecuali jika egonya tersentuh atau jika ada sesuatu yang menarik minatnya yang kekanak-kanakan. Dia bilang dia sedang dalam krisis, lanjut Jang Ha-young dengan nada yang sedikit bingung.
Dia tidak akur dengan inkarnasinya. Katanya, inkarnasinya terus-menerus mengabaikan nasihatnya dan sekarang berada dalam bahaya besar. Dokja segera menyadari siapa yang dimaksud. Inkarnasi dari naga api hitam tidak lain adalah Han Suyang, penulis novel yang licik, yang selalu memiliki rencana cadangan, kini ternyata berada dalam situasi yang membuatnya harus mengabaikan sponsor yang cerewet seperti naga hitam. Jika seorang Han Suyang berada dalam krisis, maka seluruh Seoul pasti sedang dalam masalah besar. Dokja merasakan denyut kecemasan di dadanya. Ia segera memerintahkan Jang Hayung untuk menanyakan detail krisis tersebut. Di sisi lain, bumi sedang dalam situasi yang bergejolak. Reruntuhan Seoul yang diselimuti salju tipis dan debu skenario, Han Suyang berdiri di atas tumpukan mayat monster. Napasnya terlihat putih di udara dingin. Ia terluka parah, dan di depannya berdiri sebuah ancaman yang berasal dari nebula luar yang mencoba mengambil alih semenanjung Korea saat Dokja menghilang. Naga api hitam terus-menerus mengirimkan pesan provokatif ke kepalanya, memintanya untuk melepaskan seluruh kekuatan kegelapan. Namun Han Suyang tahu bahwa melakukan itu akan merusak sirkuit ceritanya secara permanen. Ia lebih memilih untuk bertarung dengan caranya sendiri, sebuah sikap keras kepala yang membuat sang naga merasa frustrasi sekaligus kagum. Dari kilasan tersebut, Dokja menganalisis situasi tersebut melalui laporan Jang Hayung. Naga api hitam menawarkan pertukaran. Dia harus memberikan nasihat strategis untuk membuat inkarnasinya mau mendengarkan sang naga. Jika Dokja berhasil membantu naga tersebut mendapatkan kembali kendali atas inkarnasinya atau setidaknya menyelamatkan Han Suyang dari krisis tersebut melalui saran taktis, maka keterampilan petarung akan dikirimkan ke kompleks industri Siswitz sebagai hadiah. Katakan padanya, ucap Dokja dengan nada serius yang mematikan, bahwa inkarnasinya bukan mengabaikannya karena benci, tapi karena dia terlalu menghargai ceritanya sendiri. Katakan pada naga itu untuk berhenti memberikan perintah, dan mulailah memberikan kemungkinan. Dokja tahu persis bagaimana cara berkomunikasi dengan Han Suyang. Melalui perantara Jang Hayung dan naga api hitam, ia mengirimkan serangkaian kode strategi yang hanya akan dimengerti oleh sang penulis novel. Ini adalah komunikasi tingkat tinggi yang melewati sensor paradoka Ebi. Dokja menggunakan keunikan dinding tak dikenal untuk menyisipkan bit-bit informasi rahasia ke dalam pesan sang naga. Di bumi, Han Suyang tiba-tiba menerima pesan yang sangat aneh dari sponsornya. Sebuah strategi bertarung yang terasa sangat akrab. Strategi yang hanya mungkin dipikirkan oleh seorang pembaca yang sangat mengenal dirinya. Interaksi ini menciptakan momen yang mengharukan. Sementara naga api hitam merasa senang karena mendapatkan teman bicara yang pintar, Dokja menggunakan naga tersebut sebagai kurir informasi gratis ke bumi. Di saat yang sama, proses ini mulai memicu sinkronisasi yang lebih cepat pada tubuh Dokja. Keterampilan petarung yang dijanjikan mulai terwujud dalam bentuk fragmen cahaya ungu yang turun dari langit-langit bengkel. Alin, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, tampak terpukau. Bagaimana bisa seorang konstelasi memberikan keterampilan secara ilegal seperti ini? Gumamnya. Dokja tidak menjawab. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah perjudian besar melawan hukum probabilitas. Ia sedang membangun jembatan narasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan mendapatkan keterampilan petarung, Dokja kini memiliki kekuatan fisik yang diperlukan untuk menghadapi pasukan elit Duk Siswitz tanpa harus merusak tubuhnya lebih jauh. Namun, di tengah keberhasilan tersebut, sebuah peringatan muncul di benak Dokja. Ia baru saja menghubungi bumi secara tidak langsung. Jika Han Suyang menyadari bahwa pesan-pesan dari naga api hitam mengandung instruksi dari dirinya, maka rahasia keberadaannya di dunia iblis akan segera terbongkar. Dan jika berita ini sampai ke telinga Yu Jong-hyuk, Dokja bergidik membayangkan kemarahan sang regresser yang merasa dipermainkan. Dokja menyadari bahwa meskipun ia kini adalah seorang konstelasi, ia tetap memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan dunia manusia. Ia sedang bermain di banyak papan catur sekaligus, memimpin revolusi di dunia iblis, menyelamatkan rekan-rekannya di bumi melalui pesan tersembunyi, dan memanipulasi ego para dewa kuno. Semua ini ia lakukan demi satu tujuan, kembali ke tempat yang ia tinggalkan. Keterampilan petarung diterima secara resmi oleh sistem skenario kompleks industri Siswitz. Cahaya ungu tersebut meresap ke dalam tubuh Dokja, memperbaiki beberapa bagian ceritanya yang masih retak. Ia kini berdiri dengan postur yang lebih tegak, memancarkan aura seorang pejuang yang telah melalui ribuan medan perang. Malam ketiga sudah di depan mata,
bisik Dokja sambil menatap Aileen dan Jang Hayung yang kini menaruh kepercayaan penuh padanya. Siapkan senjata kalian. Malam ini, kita tidak hanya akan bertahan dari para Algojo. Kita akan menunjukkan pada mereka bagaimana rasanya diburu oleh seorang revolusioner. Gema pertempuran di Seoul yang dipicu oleh amarah Han Suyang seolah-olah menembus batas dimensi, mencapai sudut-sudut gelap kompleks industri Siswitz. Di bumi, Han Suyang sedang mengukir ceritanya sendiri dengan darah para kriminal hukum hutan. Namun di dunia iblis, Kim Dokja sedang sibuk merajut takdir baru bagi seorang pemuda yang selama ini dianggap sebagai figuran. Jang Hayung berdiri di tengah bengkel Aileen, tubuhnya gemetar bukan karena ketakutan, melainkan karena aliran energi naratif yang sangat masif yang baru saja dikirimkan oleh naga api hitam abisal melalui celah dinding tak teridentifikasi. Kim Dokja mengamati proses tersebut dengan tatapan yang sangat fokus. Sebagai satu-satunya pembaca setia Ways of Survival, ia tahu bahwa momen ini adalah titik balik krusial. Dalam teks aslinya, Jang Hayung seringkali terlupakan karena ia tidak memiliki satu spesialisasi yang mencolok seperti kekuatan fisik Yu Jong-hyuk atau kecerdikan Ina Croft. Namun, Dokja memahami satu rahasia besar yang bahkan tidak disadari oleh para konstelasi. Jang Hayung adalah inkarnasi paling sempurna justru karena ia adalah sebuah bejana kosong yang bisa menampung segala jenis keterampilan dengan kecepatan adaptasi yang tidak masuk akal. Jangan menahannya, Jang Hayung. Biarkan cerita itu mengalir ke dalam sirkuitmu. Teriak Dokja di tengah deru angin kencang yang tercipta dari pusaran energi ungu dan hitam. Proses sinkronisasi itu menyakitkan. Jang Hayung berteriak saat pesan sistem mulai membanjiri pandangannya. Karakter Jang Hayung telah menggunakan transformasi petarung. Ini bukan sekedar peningkatan statistik biasa. Ini adalah sebuah keterampilan tingkat tinggi yang memungkinkan penggunanya untuk meniru dan mengintegrasikan teknik bertarung dari berbagai pahlawan legendaris dalam sejarah Starstream. Dalam hitungan detik, struktur otot dan aliran mana Jang Hayung berubah. Ia tidak lagi tampak seperti pemuda cantik yang rapuh. Auranya kini memancarkan ketajaman sebilah pedang yang baru saja keluar dari tungku api. Aileen dan Mark tertegun melihat perubahan tersebut. Mereka telah hidup di dunia iblis selama bertahun-tahun, menyaksikan ribuan petarung jatuh bangun. Namun mereka belum pernah melihat seseorang yang bisa berevolusi secepat ini. Dokja tersenyum puas. Ia mengingat kutipan dari bab terakhir Ways of Survival yang membahas tentang potensi tersembunyi Jang Hayung. Ia bukan yang terkuat dalam satu hal, tapi ia adalah yang terbaik dalam segala hal. Jang Hayung memiliki pertahanan yang lebih baik dari Lee Hyun Sung saat dibutuhkan, dan serangan 1 lawan 1 yang mampu menyaingi Yu Jong-hyuk dalam kondisi tertentu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar kompleks. Pasukan elit Duk Siswitz, yang telah kehilangan banyak Algojo akibat ulah Dokja di siang hari, akhirnya meluncurkan serangan balasan. Mereka tidak lagi mengirim Algojo secara sembunyi-sembunyi. Kali ini, para bangsawan iblis tingkat tinggi turun langsung untuk menumpas benih revolusi. Mereka datang, gumam Mark sambil menggenggam senjatanya. Namun, Dokja menahan tangan Mark. Biarkan dia yang menanganinya, tunjuk Dokja ke arah Jang Hayung. Jang Hayung melesat keluar dari bengkel dengan kecepatan yang hampir tidak bisa diikuti oleh mata manusia. Di langit malam yang suram, ia tampak seperti garis cahaya merah yang membara. Para tentara iblis yang mengepung distrik tersebut tidak sempat bereaksi ketika Jang Hayung mendarat di tengah-tengah mereka. Dengan satu gerakan tangan yang anggun namun mematikan, ia melepaskan gelombang energi yang mementalkan lusinan prajurit lapis baja. Pertempuran itu bukan lagi sekedar perlawanan warga sipil. Itu adalah pembantaian satu arah. Jang Hayung bergerak dalam kurva yang membara, menggunakan teknik-teknik bertarung yang seharusnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai. Ia adalah raja transenden yang baru saja terbangun. Setiap serangannya presisi, setiap langkahnya mengandung perhitungan matematis yang sempurna dari dinding tak teridentifikasi. Dokja menonton dari kejauhan, menyadari bahwa rencananya untuk menciptakan revolusi tanpa revolusioner kini telah menemukan pahlawan aslinya. Jang Hayung, yang sebelumnya hanya ingin hidup tenang dan berkomunikasi dengan dunia luar, kini dipaksa menjadi ujung tombak sebuah perang berdarah. Namun, di matanya tidak ada keraguan. Ia menyadari bahwa di dunia yang hancur ini, perlindungan hanya bisa didapatkan melalui kekuatan. Dokja merasakan kepuasan yang pahit. Ia telah menciptakan seorang monster demi keselamatan skenario,
Namun ia juga tahu bahwa Jang Hayung adalah satu-satunya orang yang bisa menjaga keseimbangan di alam iblis ke-73 saat ia pergi nanti. Sementara itu, pesan sistem terus berkedip di pandangan Dokja. Cerita revolusi kompleks industri sedang ditulis dengan kecepatan luar biasa. Keberhasilan Jang Hayung memicu semangat juang warga yang menonton dari jendela rumah mereka. Harapan yang tadinya hanya bisikan kini menjadi teriakan perang. Namun, di balik kemenangan singkat ini, Dokja menyadari bahwa perhatian para konstelasi dan Raja Iblis lainnya akan semakin intens. Identitasnya sebagai Yu Jong-hyuk palsu akan segera diuji oleh entitas yang jauh lebih kuat dari sekedar Duxi Switch. Jang Hayung berdiri di atas tumpukan zirah musuh yang hancur, menatap tangannya sendiri yang masih bergetar karena kekuatan baru tersebut. Ia menoleh ke arah Dokja, mencari jawaban atau mungkin kepastian. Dokja hanya mengangguk pelan. Sebuah pengakuan bisu bahwa peran Jang Hayung dalam cerita ini baru saja dimulai.
Debu industri yang biasanya menggantung malas di udara kompleks industri C-Suites kini berputar liar, terhisap oleh pusaran energi yang terpancar dari sosok Jang Ha-Young. Pemuda itu, yang baru saja terbangun sebagai fighter, melesat seperti komet merah di tengah kegelapan malam ketiga. Kim Dok-ja memperhatikan dari kejauhan dengan mata yang menyipit. Meskipun ia senang melihat rencananya membuahkan hasil, ada kecemasan yang membayangi pikirannya. Jang Ha-Young memiliki apa yang disebut Dok-ja sebagai beban bakat yang berlebihan. Dalam Ways of Survival, karakter yang terlalu cepat mendapatkan kekuatan seringkali kehilangan kendali atas identitas mereka, menjadi mabuk oleh sensasi kekuatan yang meluap. "Jangan terlalu bersemangat, bodoh," teriak Dok-ja, suaranya nyaris tertelan oleh dentuman zirah musuh yang hancur. Namun, Jang Ha-Young sudah berada dalam euforia pertempuran. Setiap pukulannya menciptakan gelombang kejut yang meratakan barisan tentara iblis. Kecepatan adaptasinya, yang didorong oleh dinding tak teridentifikasi, membuat setiap teknik yang ia pelajari dari naga api hitam menjadi senjata pemusnah massal. Namun, situasi segera berubah menjadi lebih serius. Dari arah menara pusat Duk, dua kehadiran raksasa muncul dengan aura yang menindas. Mereka bukan lagi sekedar algojo atau prajurit rendahan. Mereka adalah para maki, bangsawan tinggi yang memiliki status yang diakui oleh sistem dunia iblis. Kehadiran mereka membuat gravitasi di sekitar medan perang terasa berlipat ganda. Para warga yang tadinya mulai berani keluar untuk bersorak kini langsung jatuh berlutut. Tubuh mereka dipaksa tunduk oleh otoritas absolut para maki tersebut. "Siapa yang berani mengacaukan ketertiban di wilayah Duk C-Suites?" Suara salah satu maki menggelegar, bergetar dengan kekuatan yang sanggup merobek gendang telinga manusia biasa. Para maki tersebut menatap rendah ke arah kerumunan, tertawa sinis saat melihat warga sipil yang gemetar di bawah kaki mereka. "Lihatlah serangga-serangga ini. Kalian berpikir seorang pemberontak palsu bisa mengubah takdir kalian?" Mereka mulai mengerahkan tekanan mental yang lebih besar, sebuah teknik status yang dirancang untuk menghancurkan kemauan lawan bahkan sebelum pedang ditarik. Pembuluh darah di leher para bangsawan itu membengkak, menunjukkan bahwa mereka sedang memaksakan keberadaan mereka untuk memadamkan api revolusi. Namun, di tengah hamparan warga yang bersujud dan gemetar, ada satu anomali. Kim Dok-ja berdiri tegak. Ia tidak berlutut, tidak gemetar, bahkan tidak berkedip. Di mata para maki, pemuda yang menyamar dengan wajah Yu Jong-hyuk ini tampak seperti tiang kokoh yang menantang badai. "Kenapa kau tidak berlutut?" tanya salah satu maki dengan nada bingung yang bercampur amarah. Dok-ja melangkah maju dengan tenang. Setiap langkahnya menimbulkan suara dentuman pelan di atas tanah yang retak. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Sejak tiba di dunia iblis, ia telah menahan kekuatannya mati-matian. Tubuh inkarnasinya masih belum stabil, dan melepaskan kekuatan sejatinya bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada cerita yang sedang ia bangun. Namun, ia menyadari bahwa menghadapi maki dengan teknik bela diri biasa adalah hal yang sia-sia. Di dunia iblis, kekuatan ditentukan oleh beratnya narasi yang kau bawa. "Kalian bertanya siapa aku?" bisik Dok-ja. Suaranya rendah, namun entah bagaimana, suara itu terdengar lebih jelas daripada teriakan para maki tadi. Dok-ja perlahan menutup matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan aliran cerita di dalam tubuhnya yang mulai mendidih. The Fourth Wall bergetar hebat, mencoba melindungi dunia di sekitarnya dari apa yang akan ia lepaskan. Dok-ja tahu bahwa efisiensi optimal adalah kunci. Ia harus menggunakan kekuatan minimum yang cukup untuk melenyapkan kesombongan para iblis ini tanpa menghancurkan seluruh distrik. Status konstelasi dilepaskan. Ledakan itu tidak menghasilkan suara, melainkan sebuah gelombang kejut eksistensial. Langit di atas kompleks industri C-Suites, yang biasanya tertutup kabut tebal, tiba-tiba tersingkap seolah-olah ditarik oleh tangan raksasa. Waktu seakan berhenti berputar. Para maki yang tadi berteriak-teriak kini membeku, mulut mereka menganga namun tidak ada suara yang keluar. Mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih tua, dan jauh lebih berbahaya daripada duk manapun yang pernah mereka layani. Status yang dilepaskan Dok-ja bukanlah status seorang iblis. Itu adalah status dari seseorang yang mencapai akhir dari skenario. Sebuah keberadaan yang telah melihat kematian raja-raja dan kejatuhan dunia. Tekanan yang dihasilkan oleh Dok-ja meremukan status para maki seperti kaca yang dihantam palu godam. Ruang dan waktu di area tersebut mulai retak,
menampilkan bit-bit informasi sistem yang berkedip-kedip merah. Warga yang tadinya ketakutan kini menatap Dokja dengan pemandangan yang tak terlukiskan. Mereka tidak melihat lagi seorang pemuda pengasing yang terluka. Mereka melihat sebuah simbol. Di balik penyamarannya, aura Dokja terpancar sebagai cahaya putih yang murni namun mematikan. Ini adalah momen di mana narasi pemberontakan benar-benar berubah menjadi narasi suci. Dokja membuka matanya, dan di dalamnya terpancar bintang-bintang yang dingin. Bagi kalian, ini adalah permainan skenario, ucap Dokja. Suaranya kini bergema dengan otoritas konstelasi yang tak terbantahkan. Tapi bagiku, ini adalah bab yang harus segera aku selesaikan. Para Maaki adalah penguasa dalam sistem yang sempit, sementara Dokja adalah pembaca yang berada di atas sistem tersebut. Dengan melepaskan statusnya, Dokja telah secara resmi menyatakan perang bukan hanya kepada Duxi Switch, tetapi kepada seluruh hierarki dunia iblis. Ia tidak lagi peduli pada probabilitas. Ia akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya untuk kembali. Tubuh salah satu Maaki mulai retak di bawah tekanan aura Dokja, seolah-olah keberadaannya sendiri ditolak oleh dunia. Jeritan tanpa suara memenuhi udara saat dominasi absolut Kim Dokja menyelimuti seluruh kompleks industri. Di kejauhan, Duxi Switch yang duduk di singgasana megahnya tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat pasi. Ia menyadari bahwa yang datang ke wilayahnya bukanlah seorang revolusioner biasa, melainkan bencana tingkat bintang yang siap melahap ceritanya. Malam ketiga baru saja dimulai, dan sang Raja Iblis palsu telah menunjukkan taringnya yang sebenarnya.